Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih di dalam Tuhan. Gereja mula-mula hadir di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dimanapun kita berada, mari kita teduhkan hati kita. Kita masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan, teduhkan hati kita. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Malam hari telah berlalu. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, meninggikan, bahkan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, pakai kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat satu pujian menjadikan kekuatan bahwa Yesus setia dimanapun kita berada. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, Ya Yesus. meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Amin. Dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amin. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Katakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tak terjawab Tuhan, Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali menguatkan kami Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan.
Lagi katakan dengan penuh iman kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami tetap memilih, tetap percaya, yakin bahwa Engkau ada bagi kami. dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hati kami habis meskipun lenyap, hatiku habis lenyap, kami tetap memilih untuk tetap percaya dan mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Aminkan pujian, dalam lembah gelap Engkau ada Tuhan. Amin. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia. Terima kasih. Kami memuji dan menyembah untuk-Mu, Yesus yang setia. Berkali-kali Kau menolong kami, berkali-kali Kau kuatkan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari, dimanapun kita berada, teduhkan hati kita. Apa sih pergumulan hidup kita? Mari datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Layaklah kami sembah, layaklah kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar doa kami berkenan di hadapan Engkau. Haleluya. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu berat untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Selamat pagi, Shalom saudara sekalian. Pagi ini kita patut mengucap syukur karena kita bisa bangun, kita bisa memuji Tuhan,
kita bisa mendengarkan kebenaran yang mendidik kita dari waktu ke waktu, dan kita akan menjadi dewasa akhirnya. Saudara, mari kita siapkan untuk mendengar kebenaran ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup ini. Kami percaya setiap detik hidup kami ini adalah berkat dari Tuhan. Tidak ada kami yang bisa hidup tanpa Tuhan. Untuk itu berbicaralah di pagi hari ini, agar kami mengerti kehendak Tuhan dengan lebih baik, lebih lengkap lagi Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, di situ dikatakan begini, Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham, yaitu Abraham akan diberkati, Allah akan memberkati Abraham, dan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, prinsip ini sebenarnya berlaku sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan memanggil Abraham, ia tidak hanya menjanjikan berkat bagi dirinya loh, atau bagi keturunannya, tanah, nama besar. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan mau Abraham memiliki tujuan hidup yang lebih besar, yaitu engkau akan menjadi berkat. Nah, hari ini, kalau saudara diberkati, itu bukan supaya saudara kaya, menikmati sendiri, bukan. Supaya saudara menjadi berkat. Dan saudara jangan, banyak orang begini loh, berhalusinasi. Setelah kaya, aku sudah jadi berkat. Belum. Kau cuma kasih pekerjaan Tuhan setitik dari hartamu, itu udah ngakunya jadi berkat. Jadi berkat itu signifikan memang untuk Tuhan. Jangan gak hormat sama Tuhan. Itu bukan hanya dikasih ke gereja, bukan. Gereja, sesama, semua yang membutuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kelihatan kok seseorang itu hidupnya diberkati tapi tidak jadi berkat. Itu berkat yang jasmani yang dia terima, itu harta itu akan jadi kutuk di dalam keluarganya nanti, kalau tidak dipakai untuk Tuhan. Ya, ini bukan mengancam loh. Firman Tuhan berkata begitu. Tuhan berkata juga kepada Abraham gini, Aku akan memberkati engkau dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ya, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu jelas loh padahal. Ini bukan karena Abrahamnya baik, bukan. Karena Tuhan memperhatikan bahwa proyek keselamatan nanti dititipkan melalui Abraham, keturunan Abraham, maka Tuhan protect, Tuhan lindungi. Hari ini sama, kalau kita ada dalam pekerjaan Tuhan, siapapun kita, ya, saudara harus jadi berkat, harus memberkati pekerjaan Tuhan juga, dan jangan anggap enteng pekerjaan Tuhan. Kalau saudara anggap enteng pekerjaan Tuhan, atau bahkan sabotase, saudara dikutuk Tuhan, saudara dan seluruh keturunan, kalau tidak bertobat. Ini mengerikan loh ayat ini sebenarnya. Cuman banyak orang anggap enteng. Ya, pilihan di tangan kita, kehendak bebas ya. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati pekerjaannya. Jadi kalau orang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak benar, terkutuk dia. Ya, hati-hati saudara. Tuhan ingin menjadikan setiap kita saluran berkat bagi banyak orang. Jadi berkat itu sebenarnya bukan tujuan akhir. Salah teologi kemakmuran yang mengatakan kita hidup untuk diberkati. Jangan berhenti sampai di situ. Kita diberkati itu supaya kita menyalurkannya ke tujuannya, orang yang lebih membutuhkan. Ya, jadi bukan kita itu bukan jadi penampung, kita itu jadi penyalur. Kata berkat dalam bahasa Ibrani dipakai kata berakah. Itu mengandung arti mengalir ke bawah. Berakah itu mengalir ke bawah. Jadi berkat itu harus mengalir ke bawah, bukan dikantongin sendiri. Ya, seorang yang diberkati
tapi tidak mengalirkan berkat itu ibarat kolam tertutup. Lama-lama keruh dan berlumut. Ya, tapi saluran air yang mengalir selamanya tetap segar dan bermanfaat. Saudara eksperimen aja di suatu wadah gitu, air tidak mengalir kemana-mana, ya pasti nanti berlumut dan kotor sekali. Pasti. Ibarat di tanah perjanjian ada 2 laut, ya. Yang pertama Laut Galilea, sebenarnya danau itu, Danau Galilea. Ia menerima aliran air dari Sungai Yordan, ya, tapi mengalirkan kembali ke selatan. Airnya segar, penuh ikan, menjadi sumber kehidupan. Jadi Danau Galilea di utara mengalirkan air Sungai Yordan, melalui Sungai Yordan, makanya airnya segar. Beda dengan Laut Mati yang cuma menampung air Sungai Yordan tapi tidak pernah mengalir keluar. Akibatnya airnya asin, tidak ada kehidupan. Di Laut Mati tidak pernah ada kehidupan, bakteri pun mati yang ada di situ. Nah, ya, jangan kita jadi Laut Mati. Kita harus seperti Danau Galilea yang mengalirkan berkat kemana saja, memberi kehidupan. Jadi bedanya yang satu menjadi saluran berkat, yang satu lagi menjadi penampung berkat, busuk nanti. Berkat yang tidak dialirkan akan menjadi busuk dan menjadi kutuk dalam diri seseorang. Perhatikan baik-baik. Ya. Yang satu memberi, yang satu menerima tapi tidak keluar lagi. Yang kedua perlu diperhatikan, yang dinamakan berkat itu bukan hanya materi. Terkadang banyak orang berpikir berkat itu kalau uang, barang, rumah, mobil, dan sebagainya. Jabatan. Padahal berkat itu luas sekali. Ketika kita tersenyum tulus terhadap seseorang, itu memberkati orang itu. Ketika kita mendengarkan dengan empati seseorang yang sedang berkeluh kesah, itu memberkati dia. Ketika kita mendoakan teman kita yang lagi sakit, itu memberkati dia. Ketika kita menolong yang lemah dan membutuhkan, itu memberkati. Jadi, setiap orang harus bisa menjadi berkat, meskipun dalam kekurangan ekonomi. Karena berkat tidak hanya soal materi. Ya. Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan. Itu yang benar. Jadi coba saudara, kita semua yang mendengar, kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku mengejar berkat lalu menjadi saluran, ataukah aku mengejar berkat hanya untuk diriku sendiri, tidak peduli orang lain, tidak peduli pekerjaan Tuhan, tidak peduli siapa-siapa, enjoy life sendiri. Nah, coba yang mana saudara? Kalau saudara memberkati, kepada siapa saudara berkati? Ya, saudara mau jadi Danau Galilea atau Laut Mati? Saudara mau busuk atau mau segar penuh kehidupan? Kalau mau hidup, jadilah saluran berkat. Jangan menampung berkat banyak-banyak tapi tidak disalurkan. Hidup cuma satu kali, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Orang seringkali berjanji, Tuhan nanti kalau aku kaya aku mau jadi berkat. Setelah kaya lupa diri. Belum kaya, Tuhan mau lebih kaya lagi. Ini orang yang sudah memberhalakan dirinya sendiri. Tidak peduli pada pekerjaan Tuhan, tidak peduli pada sesama, pelit. Bahkan apa yang harus ia bayar pun ditunda-tunda. Apa yang menjadi kewajibannya ditunda-tunda untuk kepentingan diri sendiri. Tidak memandang Tuhan. Ini mengerikan loh, saudara. Jangan ada di antara kita yang seperti itu, ya. Kalau milik Tuhan ya milik Tuhan. Semua hidup kita ini sebenarnya milik Tuhan. Jangan curang sama Tuhan. Ya, jangan merasa memiliki. Apalagi kalau itu memang bukan milik kita. Nyawa kita pun milik Tuhan loh, saudara. Ya, hidup cuma satu kali. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau saudara diberkati tapi tidak menjadi berkat, itu seperti laut mati. Lama-lama busuk dan penuh kematian di sana.
Mari kita bertobat. Mari kita alirkan berkat dari hidup kita, sehingga semua orang akan menikmati aliran berkat dari hidup kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat di pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati, dan mohon ampun kalau ada kesalahan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami belajar pagi ini untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, gereja milik Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kau berkati mereka Tuhan, khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.